Selamat siang, Pak Agung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalis Mizori, NIM 158-20037, mahasiswa dari mata kuliah Pengolahan Sumber Daya Air Berkelanjutan, yang kali ini akan membahas tentang UTS yang dilaksanakan kemarin. Yang pertama ada Peraturan Perundang-undangan, SITLAKOM, dan PSDAB di Indonesia 25 tahun ke depan. Yang pertama ada Perundang-undangan. Nah, Undang-Undang UUD 1945 yang berkaitan dengan sumber daya air adalah Pasal 33 ayat 3 yang bunyinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari pasal itu tuh menegaskan bahwa hak dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya air alam, khususnya air, demi kepentingan rakyat dengan fokus pada pengelolaan berkelanjutan, kesetaraan akses, perlindungan ekosistem, dan partisipasi publik. Ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, di mana dalam hal ini adalah air. Kemudian, dalam prosesnya terdapat dinamika perubahan undang-undang terkait sumber daya air. Nah, dinamika ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berusaha mengelola sumber daya airnya dengan lebih baik. Dimulai dengan pergantian UU Pengairan nomor 11 tahun 1974 dengan UU SDA nomor 7 tahun 2004. Lalu pembatalannya lagi oleh MK pada tahun 2013 dan berlakunya kembali UU Pengairan nomor 11 tahun 1974 serta pemberlakuan UU SDA pada tahun 2019 dengan nomor 17. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia tuh terus berusaha untuk memperbarui dan memperbaiki peraturannya agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di mana dinamika perubahan UU ini sangat wajar terjadi, di mana saat UU dibuat terdapat pengetahuan yang mungkin belum lengkap atau belum terbaharui. Gitu. Makanya di kemudian hari undang-undang itu perlu disesuaikan lagi dengan pengetahuan yang ada dan keadaan sosialnya. Kemudian ada usulan UU 25 tahun ke depan. Yang pertama ada penekanan lebih lanjut pada perlindungan air dan pelestarian sumber daya air. Ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam PSDA. Kemudian ada penyusunan strategi lebih baik untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan masa depan lainnya yang dapat mempengaruhi ketersediaan air dan kualitas sumber daya air. Kemudian ada peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak sumber daya air. Kemudian memprioritaskan perkembangan teknologi infrastruktur air terbaru. Nah, usulan ini kenapa bisa saya pilih atau saya usulkan? Karena yang pertama gini, penekanan lebih lanjut pada perlindungan air dan pelestarian sumber daya air itu di Indonesia menurut saya kurang gitu, di mana air itu sangat jor-joran dipakai, terutama air tanah gitu, di mana kurang ada hukum atau kurang ada aturan yang jelas gitu terkait itu. Kemudian juga kalaupun ada hukuman yang jelas, masyarakatnya tuh kurang teredukasi gitu. Mereka tuh kayak asal mereka untung ya udah gitu. Dan ini tuh bisa merusak ya tatanan ekosistem Indonesia di kemudian harinya. Maka dari itu diperlukan usulan-usulan yang saya usulkan disebutkan tadi. Kemudian ada exit lakom. Nah, exit lakom ini berawal dari sitkom yang merupakan serangkaian aktivitas dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Nah, sitkom ini adalah kepanjangan dari Survey, Design, Construction, Operation, and Maintenance. Survey dan investigation ini melibatkan observasi lapangan, sedangkan desain mencakup perencanaan teknis dan dokumen proyek. Construction adalah pelaksanaan konstruksinya, dan operatingnya adalah berfokus pada penggunaan bangunan, serta maintenance adalah pemeliharaan fisik untuk menjaga fungsionalitasnya. Kemudian, terjadi dinamika di mana sitkom itu berubah menjadi sitlakom. Yang dimulai pada tahun 1990, di mana sitkom di Indonesia berubah menjadi sitlakom sebagai respons terhadap satu kasus pembangunan waduk Gedung Omdo di Jawa Tengah, di mana warga menolak penggusuran. Penambahan land acquisition ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak rakyat yang dirugikan dalam proses pembangunan, sejalan dengan prinsip pemenuhan kemakmuran rakyat pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Nah, kenapa sih land acquisition ini sangat penting gitu? Karena pada saat kasus 1990 ini masyarakat merasa dirugikan gitu ketika mereka harus direlokasi atau digusur saat ada pembangunan infrastruktur. Padahal infrastruktur yang akan dibangun oleh negara atau siapapun itu pasti ada keuntungan untuk rakyat sekitarnya. Cuman karena pendidikan yang kurang dan kurangnya komunikasi dan kurangnya pengetahuan dari kontraktor untuk melakukan komunikasi dengan baik, maka masyarakat tuh merasa dirugikan gitu. Mereka itu bukan menolak anti pembangunan, cuman mereka tidak mengetahui aja gitu manfaat di balik itu semua. Makanya faktor land acquisition ini sangat penting. Kemudian dari land acquisition ini dapat dilihat gitu,
tidak hanya sekedar pembebasan lahan, tapi juga butuh public education. Makanya Sitlakom ini berubah menjadi Sitlakom, di mana menambahkan variabel public education pada Sitlakom. Nah, kenapa sih hal ini penting? Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, sehingga untuk pemerintah tidak sia-sia dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Selain itu, pendidikan publik juga penting dalam fase pasca konstruksi karena pemeliharaan menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat sekitar. Nah, kenapa sih bisa edukasi masyarakat ini sangat penting gitu? Pertama gini, misalkan kita ingin membangun suatu bendungan di mana bendungan itu awalnya adalah ya lahan warga gitu. Warga pasti ingin direlokasi atau ya perlu terjadinya relokasi dan perlu ada komunikasi dengan masyarakat di sana. Nah, dalam proses komunikasi itu perlu ada pencerdasan kepada masyarakat bahwa urgensi dibangunnya bendungan itu apa. Kemudian jika masyarakat sudah menerima bendungan itu untuk dibangun, edukasi ini berfungsi sebagai penjaga dari bendungan itu sendiri gitu. Karena jika suatu bendungan sudah jadi, cuman masyarakatnya merusak bendungan itu, entah membuang sampah, entah tidak menjaganya, atau tidak, malah mungkin ada batu riprapnya diambil, dan hal-hal tersebut kan akan merusak infrastrukturnya, makanya diperlukan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, kemudian dalam SLAKOM ini perlu banget nih adanya anti korupsi atau pendidikan karakter anti korupsi yang memiliki peran penting dalam tahapan proyek. Eh, Pendidikan anti korupsi ini berfokus pada memberikan pemahaman terhadap tentang integritas, transparansi, serta konsekuensi hukum terhadap eh, ya pelaku korupsi gitu, serta konsekuensi hukum korupsi pada staf proyek dan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses termasuk pengumpulan data dalam tahap survei dan investigasi dalam tahap investigation dilaksanakan dengan jujur dan tanpa manipulasi. Nah, pada bagian desain land acquisition dan construction, mengandalkan pendidikan anti korupsi untuk memastikan bahwa desain proyek dibuat dengan adil dan efisien, di mana serta sumber daya digunakan tanpa penyalahgunaan dana atau sumber daya. Dalam tahap land acquisition, pentingnya transparansi dan keadilan ditekankan dan prosesnya harus bebas dari korupsi serta manipulasi. Kemudian juga diperlukan pendidikan anti korupsi agar semua operasi dan pekerjaan pemeliharaan dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan transparansi. Nah, dengan mengintegrasikan pendidikan karakter anti korupsi dalam seluruh tahap proyek, dapat dijamin bahwa proyek tersebut berjalan dengan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan tanpa korupsi. Dan yang merupakan langkah penting dalam upaya mencegah dan mengurangi potensi tindakan korupsi di banyak-banyak proyek. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dimasukkan dalam Sitlakom. Nah, kemudian ada lagi nih contoh dari Sitlakom dalam kasus rainwater harvesting. Nah, rainwater harvesting sendiri adalah proses pengumpulan, menyimpan, mengalirkan, dan memurnikan air hujan yang jatuh di berbagai permukaan seperti atap, taman, jalan, dan lapangan terbuka. Air hujan dikumpulkan melalui dari sumber-sumber ini dialirkan ke tangki sumur atau reservoir. Melalui perkolasi, air hujan meresap ke bawah tanah, berkontribusi pada pengisian air tanah. Kemudian rainwater harvesting tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan karena dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, tahap edukasi, survei, dan investigasinya adalah pendidikan tentang RWH atau rainwater harvesting dapat dilakukan sebelum mulai proyek. Ini melibatkan pelatihan staf tentang pentingnya konservasi air dan teknik-teknik RWH. Saat melakukan survei dan investigasi, identifikasi area yang potensial untuk RWH. Nah, ini bisa melibatkan penilaian kondisi atap dan tanah serta pola curah hujan. Kemudian pada tahapan design, land acquisition, construction, operating, and maintenance, RWH itu bisa dilakukan sebagai berikut. Pada tahap desain pengadaan tanah, pastikan bahwa lahan yang sudah diperoleh cukup untuk sistem RWH. Pada tahap konstruksi, bangun sistem RWH sesuai dengan desain, kemudian selama operasi dan pemeliharaan, kelola dan monitor sistem RWH untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Jadi tahapan dari Sitlakom ini sangat bertahap dan sesuai untuk cocok untuk RWH, di mana terdapat tahapan edukasi, survei, investigasi, desain, land acquisition, construction, operating, and maintenance. Nah, berikutnya ada edukasi masyarakat untuk menghasilkan produk yang baik untuk PSDA di Kota Jakarta, yaitu kota asal saya sendiri. Yang pertama ada pendidikan.
pendidikan tentang pengelolaan sumber daya air, masyarakat perlu pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan efisien. Kemudian ada pelatihan TTG atau teknologi tepat guna. Masyarakat di sini harapannya dapat diberi pelatihan tentang teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya air seperti teknologi rainwater harvesting yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada workshop, yaitu workshop atau pengumpulan komunitas atau seminar bahasanya tentang hukum dan kebijakan. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang hukum dan kebijakan yang berlaku terkait pengelolaan sumber daya air, di mana hal ini penting karena balik lagi, at the end of the day, masyarakatlah yang menentukan bagaimana keberlanjutan air itu sendiri. Pemerintah hanya bisa memberi batasan, hanya bisa memberi arahan, tapi tetap untuk praktiknya perlu ada dari kontribusi masyarakat. Kemudian ada sosialisasi. Sosialisasinya contohnya adalah sosialisasi program desa kreatif, di mana masyarakat dapat diberi pemahaman tentang program desa kreatif dan bagaimana program ini dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya air. Contohnya seperti pembangunan RWH atau mungkin desa yang kekurangan air dibuatkan embung atau membuat kolam retensi untuk desa yang sering banjir dan lain sebagainya. Kemudian ada edukasi konservasi. Edukasi tentang pentingnya konservasi air, masyarakat perlu diberi pengetahuan tentang pentingnya konservasi air dan cara-cara praktis untuk melakukan konservasi air di rumah tangga. Contohnya seperti RWH. RWH ini sangat praktis untuk dilakukan. Hanya saja kekurangannya sangat minim contoh di Indonesia dan sangat mahal di biaya awalnya. Kemudian ada pelatihan sumur resapan, yaitu pelatihan tentang pembuatan sumur resapan. Masyarakat dapat diberi pelatihan tentang cara membuat sumur resapan untuk meningkatkan cadangan air tanah. Nah, sumur resapan ini juga berfungsi sebagai penangkal banjir karena air hujan yang jatuh atau air yang ada di permukaan itu tidak akan mengalir di jalan atau menjadi surface runoff, tapi masuk ke dalam sumur resapan. Nah, berikutnya ada formulasi personal konsultan di bidang PSDA. Nah, personal konsultan di bidang PSDA adalah seorang profesional yang memberikan saran, rekomendasi, dan solusi kepada individu atau organisasi mengenai pengelolaan sumber daya air. Mereka merencanakan strategi pengelolaan melalui melakukan analisis serta evaluasi sistem pengelolaan sumber daya air serta membantu mengimplementasikan tindakan yang diperlukan. Nah, formulasinya untuk menjadi personal konsultan adalah yang pertama, butuhnya pendidikan dan pelatihan melalui kuliah atau seminar atau workshop yang lainnya. Kemudian ada pengalaman lapangan, jejaring profesional, spesialisasi, bisnis dan keterampilan manajemen, lisensi dan sertifikat, serta rencana bisnis. Nah, untuk menjadi konsultan di bidang PSDA ini, pengalaman lapangan sangatlah penting di mana ya di kelas hanya atau mungkin di pelatihan dia hanya belajar tentang teori-teori. Sedangkan ilmu lapangannya butuh banget dilakukan karena butuh belajar mengimplementasikan pengetahuan kita terhadap keadaan secara langsung. Jejaring profesional adalah jejaring di mana kumpulan orang-orang sudah menjadi konsultan atau orang-orang yang lebih cerdas daripada kita berkumpul dan kita masuk ke dalamnya. Fungsinya adalah menjadi mentor atau menjadi pengetahuan baru atau kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik terutama dalam hal personal konsultan. Kemudian ada spesialisasi. Nah, di bidang PSDA ini banyak sekali lagi spesialisasi yang mulai dari irigasi, mungkin dari air tanah atau dari bidang teknologi. Nah, spesialisasi ini penting untuk dipilih gitu. Misalkan kita sebagai personal konsultan pengen ngambil yang mana biar kita lebih terfokus lagi dan lebih mendalam lagi ilmunya. Kemudian ada bisnis dan keterampilan manajemen di mana untuk menjadi konsultan perlu latihan untuk mengelola bisnis dan keterampilan manajemen. Jika tidak ya ilmu kita hanya bisa dipakai untuk orang lain gitu, tidak untuk bisnis kita sendiri atau formula atau personal konsultan. Kemudian ada lisensi dan sertifikasi, di mana konsultan itu tidak main-main, tidak cukup hanya dengan lisensi dan tidak hanya cukup dengan pendidikan dan pengalaman lapangan atau omongan orang lain gitu, tapi butuh lisensi dan sertifikasi dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut. Kemudian ada rencana bisnis di mana kita harus memplanning gimana kita membuat perusahaan personal konsultan kita di bidang PSDA ingin maju dan fokus untuk mengembangkan PSDA di Indonesia atau di lingkup internasional. Nah, berikutnya ada PSDAB atau pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Indonesia di 25 tahun ke depan. Nah, saya ambil contoh di drainase di kawasan Gede Bage. Solusi teknis untuk mengatasi permasalahan drainase dan sungai mencakup
yang sungai mencakup pengurukan saluran air, penyedotan air dengan rumah pompa, pembersihan tali-tali air yang tersumbat, serta pembangunan infrastruktur seperti bak kontrol dan saringan. Di sisi lain, solusi non-teknis melibatkan peningkatan manajemen sampah untuk mencegah pendangkalan saluran drainase dan sungai. Kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan perilaku pembuangan sampah yang benar serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan termasuk di sungai dan saluran drainase. Kombinasi solusi teknis dan non-teknis ini diperlukan untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan lingkungan di daerah Gede Bage. Drainase di kawasan Gede Bage adalah permasalahan serius yang telah menjadi merusak kualitas hidup warga dan lingkungan sekitarnya. Tingginya curah hujan dan permasalahan pengolahan sampah yang rumit telah menyebabkan banjir yang terjadi di kawasan ini. Dalam konteks ini penting untuk memahami tantangan drainase di Pasar Gede Bage dan mencari solusi yang efektifnya. Nah, perencanaan 25 tahun yang pertama mengenai DISC. DISC menggunakan fokus pada hasil dan efisien dalam pengelolaan sumber air. I-nya adalah membangun hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, dan S-nya adalah menjaga keberlanjutan dan konsistensi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya air. Kemudian ada C-nya menekankan pada kualitas dan akurasi dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya air. Kemudian ada TPB dengan contohnya adalah mengidentifikasi sikap masyarakat terhadap pentingnya PSDA, menganalisis norma subjektif seperti tekanan sosial atau opini publik terhadap perilaku PSDA, menilai sejauh mana masyarakat merasa mampu atau memiliki kontrol atas perilaku PSDA. Kemudian ada perencanaan melalui CB atau Conservation of Resource, yaitu melakukan upaya konservasi untuk melindungi SDA dari kerusakan dan pencemaran dan mengembangkan strategi untuk PSDA secara efisien dan berkelanjutan. Kemudian melalui teori OB atau Organizational Behavior, yaitu membangun budaya organisasi yang mendukung pelestarian dan pengelolaan sumber air dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang mempromosikan penggunaan sumber air secara bertanggung jawab. Kemudian ada menggunakan teori future research, yaitu melakukan proyeksi tentang kebutuhan dan tantangan masa depan terkait sumber daya air dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan mengatasi tantangan tersebut. Kemudian melalui teori SWOT atau SWOT, mengidentifikasi strength, weakness, opportunities, dan threats dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Nah, untuk berikutnya ada pembobotan. Pembobotan ini dilakukan dengan perhitungan pengaruh tiap kriteria dengan perencanaan 25 tahun drainase Gede Bage, di mana bisa dilihat bahwa kriterianya tersebut terdiri dari efisiensi penggunaan sumber daya, kemudian kualitas infrastruktur drainase, pengelolaan sampah dan limbah, partisipasi masyarakat, ketersediaan dana dan sumber daya, kemudian ada dukungan kebijakan dan regulasi, adaptabilitas terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Untuk bobotnya bisa dilihat itu berurutan dengan bobot yang sangat penting hingga yang cukup penting. Nah, untuk kualitas infrastruktur drainase sangat penting gitu. Kenapa sih bisa untuk mengatasi kawasan di Pasar Gede Bage? Karena kualitas infrastruktur drainase itu sangat berpengaruh pada efektivitas sistemnya. Kemudian ada dukungan kebijakan dari regulasi yang dapat memfasilitasi pengelolaan drainase yang efektif. Kemudian ada pentingnya efisiensi sumber daya pengelolaan drainase termasuk air, energi, dan material. Kemudian ada partisipasi masyarakat yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya dan drainase, di mana masyarakat ya balik lagi, dia adalah orang yang terlibat langsung, turun tangan, dan ya bertanggung jawab untuk mengelolanya gitu. Kemudian ada pengelolaan sampah dan limbah, di mana pengelolaan sampah limbah ini dapat mencegah pencemaran air dan pendangkalan saluran pada drainase. Kemudian ada ketersediaan dana dan sumber daya lainnya yang sangat mempengaruhi kemampuan untuk mengimplementasikan dan memelihara sistem drainase, di mana untuk mengimplementasikan dan memelihara sistem drainase tentu butuh aliran dana. Dan jika dananya kurang atau sumber dayanya kurang, maka tidak bisa dipelihara. Kemudian ada adaptabilitas terhadap perubahan iklim dan bencana alam, di mana kemampuan adaptabilitas untuk beradaptasi ini sangatlah penting dalam pengelolaan drainase. Next. Nah, 25 tahun lagi nih harus gimana sih? Yang pertama kita harus stop korupsi, di mana kita semua berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan tidak berperilaku koruptif. Maka
kita nih harus jaga dan hargai infrastruktur lingkungan sekitar kita. Setiap tindakan kita memiliki dampak, dan dengan bertindak dengan integritas kita dapat memajukan, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Kemudian ada lagi yang mempersiapkan integritas diri dalam bidang PSDA. Yang pertama adalah tentukan tujuan Anda dalam bidang PSDA seperti konservasi air, pengolahan air limbah, atau penelitian SDA. Buat rencana aksi yang jelas. Contohnya jika Anda ingin berfokus pada konservasi air, langkah-langkah yang bisa melibatkan pemahaman teknologi konservasi air seperti audit penggunaan air rumah dan menerapkan teknik penghematan air. Jaga integritas dan etika kerja dengan berprinsip jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Terakhir, lakukan evaluasi berkala untuk pemantauan kemajuan dan penyesuaian rencana jika diperlukan. Sebagai penutup, saya ucapkan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan ini dapat berjalan dengan baik jika pendidikan dan kerjasama semua pihak serta integritas itu berjalan dengan sangat baik. Dan doa saya adalah, ya Allah Tuhan kami memohon kepadamu untuk memberkahi upaya kami dalam mengelola sumber daya air di Indonesia. Berikan kami kebijaksanaan dan pengetahuan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya air yang telah Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami untuk selalu bertindak dengan integritas dan keadilan dalam setiap tindakan kami. Ya Allah, kami berharap agar upaya kami dalam memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Amin. Sekian saya ucapkan, terima kasih dan selamat menikmati indahnya perjuangan.